Jujur ya, belakangan ini tiap kali buka aplikasi saham tuh rasanya udah kayak mau masuk rumah hantu. Deg-degan, nyesak, dan bawaannya pengen buru-buru tutup mata aja. Kalau portofolio kamu sekarang lagi berdarah-darah, lagi full warna merah merona dari atas sampai bawah, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu sama sekali nggak sendirian, portofolioku juga lagi merah banget. Tapi sebelum jari kamu refleks mencet tombol sell dan jual rugi semua saham kamu gara-gara panik, please stop dulu. Tarik nafas panjang. Di pembahasan kita kali ini kita nggak akan ngomongin motivasi kosong ala-ala, sabar ya, pasti nanti naik lagi kok. Enggak. Kita akan bedah murni pakai data. Kita pakai logika yang dingin untuk melihat apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar saat ini, dan yang paling krusial, strategi konkret apa yang beneran dipakai sama investor pro pas lagi ada badai kayak gini. Aku paham banget kok rasa mual dan berat pas ngeliat angka minus berjejer di layar HP. Rasanya tuh kayak uang hasil kerja keras kita nguap gitu aja ditiup angin. Dan wajar banget kalau kamu ngerasa cemas, takut, atau bahkan marah sama keadaan. Kita validasi dulu perasaan itu. Kita semua beneran lagi ada di kapal yang sama yang lagi dihantam badai kencang. Tapi ingat, sebagai investor, kita nggak boleh biarin emosi yang nyetir keputusan kita. Kita harus berani buka mata dan lihat realitanya. Dan ya, realitanya memang cukup brutal belakangan ini. Coba bayangin, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita itu nyungsep sampai 6,61% cuma dalam waktu 5 hari perdagangan. Gila kan? Dari yang tadinya sempat gagal banget bertengger di puncak 9.174 di bulan Januari, sekarang terdampar balik ke level 7.100-an. Ini kejatuhan yang parah dan wajar kalau satu market jadi panik massal, sampai-sampai sempat kena trading hold skala. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah ini tanda kiamat ekonomi? Nah, biar nggak overthinking, mari kita geser dari mode emosional ke mode rasional. Kejatuhan sedalam ini tuh nggak terjadi tanpa sebab. Ada alasan makroekonomi yang sangat logis dan data yang jelas banget kenapa pasar bereaksi kayak gini. Kalau kita perhatikan, setidaknya ada 6 beban makro kelas kakap yang lagi barengan narik pasar kita ke bawah. Mulai dari urusan geopolitik di luar negeri, sampai masalah keluarnya modal asing dari bursa kita. Kedengarannya emang agak rumit ya, tapi tenang aja, mari kita terjemahkan ke bahasa yang gampang dipahami satu persatu. Pemicu pertama, ini soal urusan di Timur Tengah. Konflik panas antara Amerika Serikat dan Iran ini bikin jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz jadi terancam bahaya. Terus efeknya apa? Harga minyak mentah dunia langsung meroket tajam. Nah, kamu mungkin mikir, apa urusannya sama kita yang di Indonesia? Gini loh, negara kita ini adalah net importir minyak. Artinya, kita beli minyak dari luar buat kebutuhan dalam negeri. Kalau harga minyak dunia naik gila-gilaan, otomatis biaya subsidi energi di APBN kita bakal bengkak parah. Kondisi ini yang bikin investor global mulai ketar-ketir sama kesehatan keuangan atau postur fiskal negara kita. Faktor kedua, ada sedikit drama teknis dari MSCI. Jadi MSCI yang sering jadi acuan manajer investasi global ini lagi nerapin semacam pembekuan atau interim treatment buat rebalancing saham Indonesia. Alasannya karena ada beberapa saham yang dinilai kepemilikannya terlalu terkonsentrasi. Efek dari kebijakan teknis ini lumayan berasa, karena ada dana asing sekitar 4,3 triliun rupiah yang terpaksa keluar dari bursa kita murni karena urusan penyesuaian bobot indeks ini. Lanjut ke pemicu ketiga dan keempat yang sebenarnya saling berkaitan. Rupiah kita lagi loyo banget, melemah sampai nyentuh level 17.300 per dolar AS alias terdepresiasi 3,66% sejak awal tahun. Kok bisa? Ya karena suku bunga di Amerika sana masih betah di level tinggi, jadi dolar lagi perkasa banget. Nah, buat nahan biar rupiah kita nggak makin terpuruk, Bank Indonesia terpaksa ikutan nahan suku bunga kita di level yang lumayan tinggi. Masalahnya, suku bunga tinggi itu bikin biaya pinjaman buat perusahaan jadi makin mahal. Kalau utang mahal, ujung-ujungnya laba perusahaan bisa kegerus. Dan pastinya, investor saham paling nggak suka sama prospek laba yang turun. Akibat semua ketidakpastian tadi, meledaklah pemicu kelima dan keenam, eksodus investor asing. Asing lagi jualan gila-gilaan, mereka udah net sell sampai 40 triliun rupiah sejak awal tahun ini. Dan yang paling bikin nyesek, yang dibuang itu justru saham-saham bank blue chip kesayangan kita, kayak Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Kenapa sektor bank yang paling kena hajar? Ternyata karena lembaga rating internasional seperti Fitch baru aja nurunin outlook kredit perbankan kita dari yang tadinya stabil jadi negatif. Berhubung saham perbankan itu ibarat mesin utamanya IHSG, ya otomatis indeks gabungan kita ikut terseret nyungsep ke bawah. Oke, sekarang kita udah tahu penyebabnya. Tapi hati-hati! Di situasi pasar yang lagi panik begini, insting psikologis kita gampang banget ngaco. Kalau kita nggak sadar, portofolio kita bisa berubah jadi apa yang aku sebut sebagai panti asuhan saham nyangkut. Mari kita bedah jebakan-jebakan fatal ini biar kamu nggak ikutan masuk jurang. Kesalahan pertama yang paling sering kejadian adalah investor retail tuh suka nggak bisa bedain antara harga saham yang lagi turun dengan bisnis perusahaan yang lagi hancur.
Padahal ini bedanya jauh banget loh. Coba deh logikanya gini. Kalau harga saham BCA lagi turun gara-gara asing jualan, apakah tiba-tiba besok pagi semua mesin ATM BCA mati dan orang-orang berhenti nabung di sana? Enggak kan? Bisnisnya tetap jalan normal, tetap cetak untung triliunan. Itu namanya koreksi harga wajar. Tapi kalau kamu kebetulan pegang saham dari perusahaan yang utangnya udah numpuk nggak karuan, bosnya kabur, dan produknya sama sekali nggak laku di pasaran, nah itu baru namanya bisnisnya yang rusak. Terus, kesalahan fatal berikutnya adalah hobi averaging down sembarangan. Apalagi kalau yang di average down itu saham gorengan alias saham zong yang fundamentalnya emang udah bobrok dari awal. Di dunia pasar modal, aksi nekat ini sering disebut catching a falling knife alias berusaha menangkap pisau yang lagi jatuh. Pasti berdarah, bos. Kalau fundamental perusahaannya emang udah rusak parah, terus kamu nekat masukin uang terus-terusan biar harga rata-rata belimu turun, itu tuh ibarat kamu ngasih suntikan vitamin mahal ke pasien yang secara medis udah koma dan gak bisa diselamatkan. Cuma bakar-bakar uang aja. Jadi kalau disederhanakan, ada 3 jebakan psikologis yang sering bikin investor pemula makin boncos saat krisis. Pertama, langsung jual rugi murni karena panik, melihat warna merah tanpa analisis apa-apa. Kedua, nekat averaging down saham busuk alias nangkap pisau jatuh tadi. Dan yang ketiga, saking takut dan syoknya, kamu malah diam mematung. Kena mental, freeze kayak rusa yang kaget kena sorot lampu mobil. Sampai akhirnya kamu nggak ngelakuin evaluasi sama sekali terhadap isi portofolio kamu. Terus solusinya harus gimana dong? Nah, ini dia rahasianya. Investor yang udah pro dan makan asam garam tuh nggak pernah panik. Saat orang-orang ketakutan, mereka malah siap-siap ambil posisi. Ini dia playbook yang mereka pakai. Langkah pertama, kamu harus berani evaluasi tanpa ampun semua saham di portofolio kamu. Cek satu-satu, mana perusahaan yang beneran sehat, mana yang abal-abal. Kedua, ingat konsep tadi. Bedakan dengan tegas, apakah ini cuma sentimen harganya yang lagi turun sementara atau memang bisnis aslinya yang udah rusak. Ketiga, kalau mau average down, lakukan dengan sangat selektif. Ingat ya, selektif. Cuma buat saham yang fundamentalnya kuat dan grafiknya udah mulai kelihatan ada tanda-tanda berhenti turun. Dan keempat, justru manfaatkan momentum krisis ini buat pelan-pelan nyicil beli saham blue chip, perusahaan-perusahaan raksasa penyangga ekonomi kita, yang sekarang lagi didiskon gede-gedean sama pasar. Dan tolong ingat prinsip penting ini pas market lagi crash. Cash is king, uang tunai adalah raja. Kalau dari hasil evaluasi portofolio tadi ternyata kamu nemu ada saham zong, melakukan cut loss alias pemotong kerugian itu sama sekali bukan sebuah kekalahan kok. Itu justru langkah disiplin yang berani untuk menyelamatkan sisa modal kamu dari kehancuran total. Uang hasil cut loss itu nantinya bisa kamu pakai sebagai peluru buat serok saham-saham fundamental bagus pas mereka udah menyentuh level support kuatnya, ya kira-kira di sekitar area 7.100 ini. Buat kamu yang mungkin sekarang masih gemetar dan ragu, mari kita mundur sebentar dan lihat catatan sejarah. Pasar modal kita tuh tangguh banget, dan sejarah selalu membuktikan satu pola yang konsisten berulang. Asal kamu tahu, bursa kita udah pernah ngelewatin kiamat ekonomi yang jauh lebih mengerikan dari ini. Ingat krisis moneter tahun 98, terus krisis finansial global 2008, atau yang paling segar diingatan, awal pandemi 2020 kemarin, waktu IHSG sempat nyungsep sampai 37%. Nah, sekarang di 2026, kita dihantam guncangan geopolitik dan suku bunga. Kelihatannya emang serem ya, tapi coba tebak apa kesamaan dari semua krisis-krisis tadi? Kesamaannya cuma satu, pasar selalu berhasil pulih. Coba perhatikan baik-baik, ini adalah bukti visual yang gak bisa dibantah sama siapapun. Setiap kali ada kejatuhan yang tajam, selalu, dan aku tekankan sekali lagi, selalu diikuti oleh fase pemulihan yang sangat signifikan. Indeks kita tuh selalu punya cara untuk bangkit, mendaki lagi, dan mencari titik tertinggi barunya seiring dengan ekonomi nasional kita yang terus bertumbuh. Data historis ini yang wajib banget jadi pegangan dan penenang kamu. Rasio bertahannya itu 100%. Waktu tahun 1998, IHSG berhasil pulih 101% cuma dalam waktu setahun setelah nyentuh titik terendah. Pas 2008, pulih 87% dalam 12 bulan. Pandemi 2020 malah lebih gila lagi, rebound pesat banget cuma dalam hitungan bulan doang. Secara rata-rata, bursa kita memang butuh waktu sekitar 3 kali lipat dari masa penurunannya untuk bisa pulih sempurna. Artinya apa? Investor yang disiplin, yang kuat nahan napas, gak ikutan latah jual panik, dan malah berani beli saham bagus pas lagi di bawah, ya merekalah yang nantinya bakal panen raya di fase recovery. Menariknya lagi, para regulator kayak OJK dan para praktisi pasar senior justru melihat fenomena anjloknya pasar di 2026 ini bukan sebagai sebuah bencana. Mereka menyebutnya sebagai market detox, alias proses detoksifikasi pasar.
Ini tuh ibarat fasa bersih-bersih gitu loh. Mengusir keluar praktik-praktik yang kurang transparan dan membuang saham-saham gorengan yang merusak, biar bursa kita bisa jadi lebih sehat dan dewasa ke depannya. Jadi intinya, pasar ini lagi berkeringat buang racun. Jangan sampai saham kamu yang sebenarnya sehat, ikut kamu buang ke tempat sampah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita tadi, kuncinya ada pada ketenangan. Investor jangka panjang yang rasional pasti akan menang. Rangkumannya simple banget kok. Pertama, wajar pasar kita lagi turun karena tekanan makro global dan duit asing yang lagi pada mudik. Tugas utama kamu hari ini adalah jangan jual panik. Evaluasi isi portofolio kamu sekarang juga secara objektif, pegang erat uang cash kamu, dan tolong jangan buang-buang peluru buat nyuntik dana ke saham zong yang fundamentalnya udah hancur. Dan yang paling penting, percayalah pada siklus sejarah. Badai ini pasti berlalu, dan bursa kita pasti akan pulih kembali. Oh ya, seperti biasa aku harus ngingetin ya, pembahasan kita di sesi ini sifatnya murni edukatif. Ini sama sekali bukan saran apalagi ajakan untuk jual atau beli saham tertentu. Ingat, keputusan investasi dan jempol yang mencet tombol buy atau sell di aplikasi itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kamu masing-masing. Selalu biasakan lakuin riset kamu sendiri sebelum ngambil tindakan pakai uang hasil keringat kamu. Nah, sekarang setelah kamu lihat sendiri datanya, fundamentalnya, dan sejarahnya, menurut kamu gimana? Krisis pasar yang lagi kita alamin sekarang ini tuh beneran sebuah bencana atau justru peluang emas diskon besar-besaran yang datangnya cuma beberapa tahun sekali? Coba deh pelan-pelan ganti mindset kamu. Oh ya, di pembahasan kita berikutnya kita bakal bedah lebih dalam nih, gimana sih trik rahasia buat screening saham-saham blue chip yang lagi di diskon gede ini. Makanya pastikan kamu udah subscribe channel Lip Invest biar nggak ketinggalan materinya. Tetap waras, tetap rasional, jaga kesehatan portofolio kamu, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.